dengan pergerakan emas yang cukup fantastis, 1961 tercipta di tengah malam, lalu kemudian dia tergelincir sampai 1923 dan ditutup kurang lebih 1928. Kalau Anda lihat dari pola pergerakannya, sebetulnya ini masih relatif sama dengan apa yang terjadi di pekan lalu. Zona-zona resisten ataupun zona support masih cukup menahan, dan kemarin sempat kita sampaikan bahwa jangan terlampau bullish ataupun jangan terlampau bearish lebih dulu, setidaknya sampai Jackson Hole Symposium disampaikan. Dalam hal ini, fokus market adalah pada pernyataan dari Powell itu sendiri. Meskipun beberapa pengamat menilai mungkin tidak akan terlampau berbasis, tapi kali ini sangat menentukan. Apalagi di pekan lalu, kalau kita mendapati dengan FOMC minutes yang tidak menggugah selera para pelaku pasar dan mengakibatkan anjloknya emas, lalu kemudian juga sempat menekan risk aset seperti indeks saham, tapi kemudian berhasil rebound. Nah, yang masih menjadi pertanyaan dasar adalah inflasi. Tentunya ini akan menjadi sorotan pelaku pasar, di mana dalam satu atau beberapa dekade terakhir justru kita mendapati dengan CPI ataupun target inflasi dari Fed yang cenderung stagnan relatif di bawah 2%. Meskipun Fed dalam beberapa dekade terakhir selalu menargetkan sekitar 2% inflation. Nah, ini yang akan menjadi sorotan. Target inflasi rata-rata, kalau misalkan topiknya kurang lebih Fed menggunakan kiasan tersebut, maka bisa saja ini akan menekan US dollar tentunya. Tapi seberapa besar atau seberapa agresifnya Powell akan menyampaikan hal tersebut? Kalau kita bicara tentang paket stimulus yang ada, sebetulnya Fed sudah bisa dibilang sangat agresif dan sangat masif di 3 bulan yang lalu saat awal pandemi diumumkan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kenapa ekonomi tidak terangkat. Nah, ini yang akan menjadi rujukan bagi para pelaku pasar, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Mengingat suku bunga sudah ditekan sangat kecil, bahkan 0%. Fed menolak ataupun menyangkal untuk memberlakukan negative rates. Mengingat BOJ ataupun Bank of Japan, lalu kemudian juga ECB dan juga beberapa bank sentral lainnya sudah ada yang melakukan dengan negative rates tapi tidak terlihat efektif. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada pilihan lain, tentunya ini akan memaksa Fed nantinya akan memberlakukan target inflasi rata-rata atau mungkin saja yield curve control, yang mana keduanya sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Kalau itu yang didapati, well, kita akan melihat potensi dolar kemungkinan akan turun kembali. Tapi itu adalah 2 hari ke depan. Untuk hari ini, kita akan lihat rilis data consumer confidence yang akan disampaikan kurang lebih di jam 9 malam nanti. Secara teknikal, kurang lebih area yang masih sama, tapi hati-hati, saya mendapati dalam H1 terutama, mungkin kita akan melihat potensi reversal yang ditandai dengan pola diamond pattern. Cukup menarik, kita lihat technical view 25 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 25 Agustus 2020 per jam 11:27 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1937.30 dan low 1926.40. Running price kini bertahan di 1935.70. Oke, dan kemarin sempat mengalami kenaikan terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih area tertinggi adalah yang dicapai 1961.60, lalu kemudian turun bahkan sempat menyentuh 1923.70 dan akhirnya ditutup di area 1928.50. But overall, sebetulnya tren yang kita perkirakan kemarin sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga meskipun terjadi lonjakan kenaikan yang cukup signifikan, tapi Anda bisa lihat di sini ini berbentuk tail, kemudian juga yang kita lihat di sini adalah area 1955 kembali menjadi benteng yang cukup tangguh untuk area resisten. Sementara itu, area penurunan juga sesuai dengan apa yang kita perkirakan, karena dalam 3 hari terakhir persis di areal kisaran 1920 sampai 1910 memiliki areal support yang menjadi support psikologis untuk saat ini. Nah, berarti 2 versi sudut pandang yang kita miliki. Salah satu adalah tentang adanya wave C yang kemungkinan juga sebetulnya sudah relatif terbatas, lalu kemudian juga adanya kemungkinan ini adalah masih di dalam wave keempat menjelang wave kelima. Artinya kemarin kita juga melihat ada potensi cikal bakal untuk terjadinya double bottom, meskipun tail di wave A ini yang sebelumnya terjadi sampai 1862 bisa saja diabaikan. Jadi kemudian kurang lebih kita mendapati posisi di 1885 sampai area 1905 itu merupakan areal krusial atau level support psikologis. Tapi kemarin saya pun menyarankan untuk Anda tidak melakukan sell di bawah 1930 karena itu terlalu riskan. Nah, persis dengan apa yang kita lihat di sini, area penurunan kemarin akhirnya membentuk candlestick berbentuk
inverted hammer. Ini sebenarnya persis dengan apa yang terjadi di tanggal 21 Agustus yang lalu, tapi dengan posisi yang terbalik. Kalau ini kita sebutnya dengan hammer yang menandakan kemungkinan potensi pembalikan arah ke bawah kembali, sementara ini menunjukkan inverted hammer, artinya ada kemungkinan atau kecenderungan untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, so untuk hari ini saya lebih relatif mencari areal buy dikarenakan hal tersebut. Lalu juga kemudian pertimbangan saya adalah zona areal trendline ini juga berhimpitan dengan area 38 poin persen dari Fibonacci retracement kita 1920.50 itu juga menjadi area krusial. Meskipun pagi ini area yang tercapai adalah 1926.40. So, potensi dari pembalikan arah nampaknya untuk double bottom ya bisa saja terjadi, atau mungkin nanti kita akan melihat ini adalah areal triangle sampai akhirnya pecah salah satu baik itu resisten ataupun support. Kemudian di grafik keempat yang tak kalah penting adalah Fibonacci fan, lagi-lagi menahan laju penurunan terlampau dalam. Anda bisa lihat di sini zonanya sebetulnya sangat cantik ya, cuman kita sekarang memperkirakan apakah dia sudah bosan mengalami kenaikan atau memang ini sudah saatnya mengalami penurunan ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari seperti ini nampaknya juga masih cukup relatif kuat ya, sehingga kemungkinan potensinya kali ini justru kalaupun dia terkoreksi sedikit mungkin di area abu-abu tersebut kisaran 1928 atau 1931. Jadi area low tadi pagi mungkin akan retest kembali, tapi kemudian tertahan dan kemudian terpantul kembali. Nah, zona ini adalah zona-zona yang juga relatif menentukan, karena Anda bisa lihat swing high, swing low, swing high, swing low juga relatif tertahan di area tersebut. Meskipun spike up sempat terjadi, ini masih berupa tail. Nah, kemudian yang paling penting lagi, kalau misalkan lihat spike up tadi malam 1961 sebetulnya mirip atau equal dengan apa yang terjadi di sisi kiri 13 Agustus yang lalu, kurang lebih dengan data tinggi 1966. Jadi kemungkinan potensinya secara pola sebetulnya masih mengundang pertanyaan ya, apakah ini pola mirip dengan head and shoulder atau tidak, karena sisi kiri dengan sisi kanan relatif mirip dan kemungkinan potensinya ini adalah harusnya akan mengalami penurunan terlampau dalam. Tapi ternyata tadi malam relatif sepi dan swing high swing low-nya juga relatif tertahan di zona ini ya, dua area ini. Jadi kemungkinan potensinya masih menunggu tentang Jackson Hole Symposium di hari Kamis dan Jumat mendatang. Nah, di grafik A1 kemarin saya sempat menarik areal garis ini, tapi kemudian kali ini kalau misalkan kita lihat seperti ini, tadinya saya berpikir bahwa akan terjadi falling wedge, tapi ternyata dia sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu sampai 61, dan di 61 dia tertahan persis di area atau zona biru resisten kita. Di grafik A1 kemudian dia turun. Nah, penurunan kali ini saya tarik lagi arealnya kurang lebih jadi seperti ini teman-teman. Kalau Anda lihat seperti ini, yang saya curigai bentuknya akan nanti menuju kepada bentuk bullish diamond. Diamondnya dari mana? Diamondnya kalau misalkan Anda lihat ini supportnya ya melengkung bawah, lalu kemudian nantinya akan seperti demikian. Ini gambaran kasar saja. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah pola diamond. Saya sebut dengan bullish diamond karena potensinya dia mengalami atau terbentuknya dalam fase penurunan. Ya, dalam fase penurunan biasanya dia nantinya akan menuju kepada pembalikan arah. Jadi ini adalah cikal bakal dari bullish reversal. Jadi kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan Anda bisa memiliki strategi baik itu buy on breakout ataupun buy on dip. Buy on dip kurang lebih kisarannya berada di kisaran support pertama kita 1928 ataupun 1931. Kalau misalkan ternyata lebih bawah, itu berarti gagal diamondnya. Tapi kalau misalkan ini cukup kuat, berarti kita akan menemukan pantulan. Dan opsi kedua, breakout di area 1940 itu adalah menjadi cikal bakal terjadinya bullish reversal. So, strategi pertama saya kali ini, seperti apa yang sempat saya share di channel YouTube kami, adalah untuk melakukan buy on dip di kisaran 1928 ataupun 1930.60 dengan target pertama adalah 1936.50 dan target kedua adalah 1941.00. Nah, opsi kedua, kalau misalkan ternyata Anda melihat potensinya dia breakout terlebih dahulu, maka Anda bisa melakukan buy on breakout di kisaran 1941.00 ataupun 1941 atau 1942.00 dengan target terdekat adalah berada di kisaran 1946 ataupun 1947. Lalu kemudian target keduanya kemungkinan dia akan mencapai area 1954 ataupun 1955 kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.